Mari kita mulai pelajaran pada kita hari ini dengan melafalkan Namo Tassa 3 kali bersama-sama. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Selamat datang kembali dalam kelas Pali Nikaya. Hari ini kita akan mempelajari sutta yang ke-10 dari Dingha Nikaya. Kita masih ada 3 sutta lagi untuk menyelesaikan buku pertama dari Dingha Nikaya. Jadi sepertiga bagian dari buku Dingha Nikaya ini hampir selesai. Dingha Nikaya ke-10 adalah Subha Sutta. Kita akan selesaikan dalam satu sesi kelas. Karena ini merupakan pengulangan dan telah disebutkan di sutta yang kedua, samanya Pala Sutta. Terutama di dalam Dingha Nikaya, buku pertama dari Dingha Nikaya Sila Kandawaga, pelajarannya berulang berdasarkan proses dari latihan, ya sila, samadhi, dan panya. Kita sebut sebagai 3 latihan, sila, samadhi, panya. Dan di sini sutta ke-10, Subha Sutta. Subha merupakan nama seorang pemuda, dan sutta ini berdasarkan pertanyaan yang muncul dari beliau mengenai moralitas, sila, samadhi, dan panya. Mari kita lihat bagaimana hal ini terjadi. Yang pertama adalah undangan dari Subha kepada Yang Mulia Ananda. Anda ketahui bahwa Yang Mulia Ananda adalah sepupu dari dan juga pelayan pribadi dari Buddha. Dia mengikuti Buddha dan belajar tap dan Buddha mengajarkan apapun Sutta Winaya Abhidhamma, dan karena dia memiliki ingatan yang baik dan juga usaha yang besar untuk selalu menjaga ajaran yang diberikan, Dhamma Pandakarika, jadi dia menyimpan semua ajaran Dhamma, ajaran Buddha di dalam pikirannya. Dan pada saat dia menerima posisi sebagai penjaga Vipassana, dia meminta kepada Buddha untuk ajaran apapun yang dibabarkan oleh Buddha, apapun yang Buddha ajar, Dhamma apapun yang diajarkan oleh Buddha, dia minta untuk diulang kembali diajarkan kepada Yang Mulia Ananda. Dan oleh karena itu, Buddha selalu mengulang kembali ajaran yang dibabarkannya jika pada saat itu Venerable Yang Mulia Ananda tidak hadir. Oleh karena itu,
mengetahui semua ajaran diajarkan. Sutta ini berhubungan dengan Weluwakama mengenai 10 petapa. Oh, 10 bulan setelah 10 bulan setelah Buddha parinibbana. Setelah setelah Buddha mencapai tahap akhir dari berakhirnya materi dan faktor mental. Momen parinibbana ini kita tidak dapat katakan lagi sebagai Buddha. Meskipun fisiknya masih tertinggal, masih semua hal lainnya seperti kama, cita, melenyap tanpa ada sisa. Dan juga pada saat yang sama, karma penyebab kelahiran, nutrisi juga lenyap secara bertahap. Dan pada akhirnya hanya kondisi fisik saja yang tertinggal. Dan tidak ada lagi kelahiran kembali dari Buddha. Itulah yang kita sebut sebagai parinibbana. Dalam waktu segera setelah Buddha parinibbana, Yang Mulia Ananda eh, membuat mengatur perayaan dari parinibbana ini eh, cukup lelah dan juga mempengaruhi faktor mental dari Yang Mulia Ananda. Parinibbana yang terjadi di Kusinara dan Yang Mulia Ananda kembali eh, pergi. Sawati dan Kusinara tidak dekat. Pada saat eh, Yang Mulia Ananda kembali ke Sawati di hutan Jeta, pada saat itu Suba yang merupakan anak dari Todeya, dia juga datang ke Sawati karena desanya tidak begitu jauh dari Sawati. Dan pada saat dia di Sawati, dia mengundang Yang Mulia Ananda melalui seorang anak muda, seorang pelayannya, dan dia meminta pelayan tersebut untuk menanyakan kondisi Yang Mulia Ananda, bagaimana kondisinya. Jika jika kelihatan Yang Mulia Ananda baik kondisinya, maka pelayan tersebut harus mengundang Yang Mulia Ananda, menyatakan undangan dari Suba kepada Yang Mulia Ananda. Seperti disebutkan, Suba merupakan anak dari Todeya. Ayahnya Todeya disebut dalam dia lahir sebagai seekor anjing setelah dia meninggal dunia, dikarenakan oleh banyaknya keterikatan akan barang-barang miliknya. Dia menyembunyikan beberapa barang berharganya, hartanya, meskipun dia tidak memberikan pesan apapun kepada anaknya Suba setelah dia meninggal, tapi dia juga memiliki begitu banyak harta dan disimpannya sehingga pada saat dia meninggal, dia lahir kembali sebagai anjing di rumah tersebut. Jadi pada suatu hari ada
pengemis yang datang, dia si anjing ini tidak suka melihat pengemis itu datang karena dia tidak suka memberikan hartanya kepada pengemis tersebut. Pada saat Todea ini hidup, dia juga tidak suka memberikan apapun kepada orang lain, baik yang berharga maupun tidak berharga. Karena dia berpikir jika dia selalu memberikan, maka harta karunnya akan berkurang. Oleh karena itu, dia dalam pikirannya dia selalu mengumpulkan hartanya. Pada saat dia meninggal dunia, setelah dan kemudian terlahir sebagai seekor anjing, pada saat itu Buddha mengunjungi rumahnya dan anjing tersebut sangat bahagia dan berusaha untuk menggonggong kepada Buddha. Dan Buddha memanggil anjing tersebut sebagai Todea, ayahnya Suba. Dan pada saat itu Suba merasa marah. Mengapa anjingnya dipanggil dengan nama ayahnya? Dan kemudian Buddha menjelaskan bahwa awalnya anak Suba tersebut tidak percaya dan kemudian Buddha mengatakan, coba tanyakan kepada anjing tersebut, tanyakan kepadanya di manakah dia menyembunyikan hartanya. Dan kemudian anjing tersebut menunjukkan posisi letak dari hartanya sehingga akhirnya Suba pun percaya bahwa anjing tersebut adalah ayahnya. Dan Suba mengatakan bahwa dia tidak ingin lahir sebagai anjing yang merupakan kelahiran di alam rendah. Dan kita dapat melihat pertanyaan-pertanyaan tersebut di Majjhima Nikaya, Cula Bangka Wibaya, yang menanyakan mengenai apa hasil dari dunia ini berbeda satu sama lain. Beberapa orang memiliki kehidupan yang panjang, beberapanya memiliki kehidupan yang pendek. Ada yang memiliki masalah kesehatan, ada yang sangat sehat. Dan kemudian dia mengembangkan 14 pertanyaan kepada Buddha, dan Buddha menjelaskan mengenai cara bekerjanya karma melalui 14 pertanyaan yang diajukan. Bisa dibaca di Majjhima Nikaya 135. Dan itu merupakan cerita dari ayahnya Todea. Dan kemudian anak muda pemuda Suba, dia berkata bahwa pada saat Buddha masih hidup, Suba tidak memiliki kesempatan untuk menanyakan pertanyaan. Dan dia masih memiliki pertanyaan yang dia ajukan ini berhubungan dengan karma dan hasilnya. Hukum mengenai sebab dan akibat. Beberapa pertanyaan tersebut belum ditanyakan kepada Buddha. Dan dia ingin mengundang Yang Mulia Ananda ke Sawati karena Yang Mulia Ananda telah belajar pelajaran apapun yang telah diajarkan, semua pelajaran diajarkan oleh Buddha. Jika dia dapat memberikan jawaban, maka Yang Mulia Ananda adalah orang yang tepat untuk menjawabnya. Kemudian dia menyampaikan pesan untuk mengundang Yang Mulia Ananda. Akan sangat baik jika Yang Mulia Ananda dapat berkunjung ke tempat tinggalnya Suba, anak dari Todea. Mengapa pada saat itu tidak
dia Subha sendiri yang mengundang Yang Mulia Ananda. Hal ini karena Yang Mulia Ananda baru saja tiba di Sawati. Dan orang-orang sering sekali bertanya mengenai parinibbananya Buddha. Dan pada saat banyak sekali orang eh, bertanya, pada saat itu Subha tidak berkesempatan untuk menanyakannya kepada Yang Mulia Ananda. Jadi dia ingin menanyakan apakah Yang Mulia Ananda memiliki waktu untuk menjawab yang ingin dia tanyakan. Oleh karena itu, makanya dia mengundang Ananda untuk berkunjung ke tempat tinggalnya. Dan kemudian Yang Mulia Ananda menjawab bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat karena dia baru saja mengambil obat, minum obat, dan secara mental ter terpengaruh atas badannya Buddha, sehingga badannya tidak begitu nyaman, tidak begitu sehat. Oleh karena itu, dia perlu mengambil istirahat sejenak. Dan kemudian dia berkata, jika memungkinkan, beliau akan datang keesokan harinya. Karena beliau sendiri tidak yakin apakah setelah meminum obat tersebut, akan memungkinkan untuk datang. Jadi oleh karena itu makanya mengapa yang benar mengatakan jika memungkinkan maka besok dia akan datang. Dan kemudian eh, keesokan pagi-pagi, keesokan harinya pagi-pagi bersama dengan Yang Mulia Cetaka, dia datang ke sana ke rumahnya Subha dan setelah bertukar sapa dan juga bertukar informasi mengetahui mengenai parinibbananya Sang Buddha. Kemudian Subha berkata bahwa Yang Mulia Ananda merupakan asisten pribadi dari Yang Mulia Gotama untuk waktu yang lama. Selalu tinggal di dekatnya dan juga hadir di dekatnya. Dia men- dia menyebutkan bahwa tidak hanya tinggal dekat dengan Buddha, tapi Yang Mulia Ananda benar-benar belajar benar-benar belajar dari benar-benar belajar dari ajaran Buddha. Berapa orang ada yang juga tinggal di dekat Buddha, namun tidak dengan intensi untuk belajar dari guru, dan mereka berusaha untuk mencari kesalahan hal-hal yang bisa dikritik, dan Dan jika Buddha melakukan kesalahan, maka nanti bisa dipakai untuk mengkritiknya di kemudian hari. Namun, Yang Mulia Ananda tidak demikian. Dia tinggal di dekat Buddha dengan tujuan untuk belajar dari Buddha dengan penuh hormat. Inilah alasan mengapa Yang Mulia Ananda dapat memperoleh eh, pemahaman yang benar, yang lengkap. Jika hanya berada di sana hanya untuk mengkritisi, maka tidak akan dapat memperoleh pengetahuan yang tepat. Jadi, Subha menanyakan apa yang Mulia Gotama yang dipuji oleh Yang Mulia Gotama, apa yang yang Buddha gerakkan, nasihati ataupun eh, tetapkan pada orang-orang. Apa yang perlu ditetapkan, dikukuhkan dalam suatu kehidupan, dalam kehidupan orang-orang. Dia tidak menanyakannya
Dia hanya menanyakan mengenai bagaimana karma bekerja. Dia menanyakan esensi dari jalan Buddha. Dan Yang Mulia Ananda dengan singkat menjawab pertanyaan dari Subha. Ada 3 kelompok. Yang kelompok pertama adalah kelompok moralitas Arya, yang kedua konsentrasi Arya, dan yang ketiga kelompok kebijaksanaan Arya. Di sini kita bisa melihat kata Arya ini adalah jika kita terjemahkan orang suci sebagai Arya Pugala sebagai orang suci, yang kita maksud adalah memiliki eh, moralitas yang baik. Ini menggunakan kata suci ini tidaklah cukup untuk menerjemahkan kata tersebut. Moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan diperlukan untuk mencapai orang suci. Di dunia ini orang-orang memiliki ide yang berbeda, memiliki pemahaman yang berbeda, dan kita dapat menyadari moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan dalam kondisi yang berbeda. Misalnya, moralitas berdasarkan tradisi. Moralitas dari satu tradisi akan melihat bahwa oh hal ini adalah hal yang moralitas yang baik. Namun di tradisi lain mungkin akan melihatnya sebagai hal yang rendah. Oleh karena itu, hal tersebut dapat moralitas, konsentrasi, dan kebiasaan dapat membimbing untuk pencerahan. Moralitas, moralitas yang dipercayai, yang diakui oleh masyarakat itu tidaklah dapat membimbing menuju pencerahan. Dan konsentrasi yang ada pun juga tidak membimbing kepada pencerahan. Jenis konsentrasi tersebut tidak dihitung sebagai bagian kelompok yang kedua ini. Dan pengetahuan, eh, kebijaksanaan yang tidak membawa ke pencerahan juga tidak dihitung dalam kelompok ini. Oleh karena itu, Yang Mulia Ananda menggunakan kata Arya dalam jawabannya. Karena jawaban Yang Mulia Ananda singkat dan Subha tidak dapat memahaminya dengan lengkap, oleh karena itu dia menanyakan kembali, apakah yang dimaksud dengan kelompok moralitas Arya? Dan dalam yang hal ini Yang Mulia Ananda mulai menjelaskan secara lengkap dan tertera di dalam Samanya Pala Sutta yang mengenai Raja Ajatasattu. Anda dapat membaca ajaran lengkapnya di sutta kedua tersebut. Di sini kata Gata muncul di dunia dan telah mencapai pengetahuan sempurnanya dan menyatakan kepada dunia dan mengajarkan Dhamma, dan ini ada di sutta yang kedua. Dia mengikuti mengenai ajaran yang telah menyempurnakan moralitasnya
Dan itulah yang disebut sebagai moralitas Arya. Jika kita berlatih moralitas seperti yang disebutkan dalam Sutta kedua, samanya Pala Sutta, ini dapat membimbing kepada pencerahan. Dan juga, dan tentu saja ini dapat membimbing kita. Namun ini eh, yang bukanlah hal yang sudah lengkap. Masih ada hal lain yang perlu dilakukan. Jadi tidak hanya melengkapi moralitas, jadi tidak hanya perlu melakukan moralitas secara lengkap dan tidak melakukan meditasi. Dan meskipun kelompok moralitas Arya ini dipuji oleh Buddha dan Buddha menasihati orang-orang untuk mengembangkan moralitasnya, berlatih moralitas, namun masih ada hal lain yang perlu dilakukan. Dalam hal ini, pemuda Suba dia menghargai yang dijelaskan oleh Yang Mulia Ananda. Wah, hal ini sangat bagus, sangat luar biasa, sangat mengagumkan. Kelompok moralitas Arya ini sangat mengagumkan. Meskipun kelompok ini telah dipenuhi dengan baik, dengan sempurna, dan tidak dibiarkan untuk tidak selesai. Maksudnya telah dilakukan dengan sempurna secara lengkap, namun saya tidak melihat pemenuhan dari moralitas Arya ini dimanapun juga di antara para petapa dan para Brahma aliran lain. Pada bentuk moralitas Arya ini sangat luar biasa dan saya belum pernah melihatnya. Yang jika eh, yang aliran lainnya dapat menyelesaikan moralitas Arya ini yang disebutkan seperti yang disebutkan oleh Yang Mulia Ananda, mereka akan menemukan kesempurnaan di dalam diri mereka. Mereka akan berkata bahwa oh hal ini sudah selesai. Kita melakukan telah cukup melakukannya. Tujuan dari petapaan kita telah tercapai. Dan jika petapa dan Brahma lainnya dapat berlatih dalam tahap moralitas di level moralitas tersebut, mereka akan berkata, "Oh, ini sudah cukup." Dan pernyataan ini berbeda dengan pernyataan bahwa, "Oh, masih ada lagi yang harus dilakukan," seperti yang disebutkan oleh Yang Mulia Ananda. Oleh karena itu, Suba merasa cukup terkejut dengan pernyataan tersebut. Kemudian, eh, menyelesaikan moralitas Arya itu baik, namun masih ada lagi berikutnya adalah kelompok konsentrasi Arya. Bagaimana seorang biku menjaga pintu indrianya? Jika kita membaca sutta yang kedua, samanya Panda Sutta, menjaga pintu indria tersebut, melatih kepuasan diri antara sila dan konsentrasi, kita dapat memahami bahwa latihan ini berhubungan satu sama lain, bahwa sila dan konsentrasi saling berhubungan. Jadi bagi siapapun yang telah memiliki kepercayaan diri akan latihan silanya, akan latihan moralitasnya, harus melanjutkan ke ke latihan konsentrasi. Kita harus melatih
menjaga pintu indera kita dan juga berlatih eh, kepuasan diri. Ini akan sulit untuk mencapai konsentrasi jana. Di sini kita dapat jadi konsentrasi pencapaian 4 jana merupakan termasuk dari kelompok konsentrasi Arya yang dipuji oleh Buddha. Yang Mulia Ananda mengulang sutta yang kedua di sini menjaga dari pintu-pintu indera termasuk dalam kelompok konsentrasi karena ini merupakan dasar dari pengembangan konsentrasi. Dan terus dikatakan bahwa masih ada lagi hal yang perlu dilakukan. Dan dengan cara yang sama, Subha memuji penjelasan yang diberikan oleh Yang Mulia Ananda. Sebagai seorang pengikut Buddha, meskipun telah menyelesaikan konsentrasi Arya, eh, kita tidak berpuas diri akan kebijaksanaan pada level tersebut dan tidak seperti kelompok petapa dan Brahma lainnya. Dan bagian terakhir, bagian ketiga adalah kelompok kebijaksanaan Arya dimulai dengan pencapaian pengetahuan yang mendalam dan berbagai pengetahuan yang seperti yang telah disebutkan di sutta yang kedua, Samanyapala Sutta. Saya tidak mengulang hal ini lagi, namun Anda dapat membacanya kembali di sesi kelas sebelumnya. Jika kita, sebenarnya jika kita mempelajari begitu banyak sutta setelah kelasnya selesai, dan semua informasi ini dikumpul pada saat kita berusaha untuk berlatih, paling tidak info-info penting yang ada itu bisa ada di pikiran kita. Kita dapat memahaminya dengan dapat. Pada saat kita bermeditasi dan kemudian kita baca lagi buku, ini agak agak eh, agak memberikan sedikit stres ya. Oleh karena itu kita belajar secara sistematis. eh, kita kita lah yang tahu bagaimana kita telah siap untuk berlatih atau tidak. Jadi kelompok kebijaksanaan Arya padamnya dari kotoran batin yang kotoran batin ini merujuk pada asawa mencapai 4 kesunyatan. Setelah padamnya kotoran batin, berarti telah mencapai arahat. Yang Mulia Ananda memberikan kelompok kebijaksanaan yang Arya yang sebenarnya. Buddha menggerakkan orang-orang untuk menasihati orang-orang dan pengikutnya. Jika murid-muridnya dapat mencapai tahap tersebut dan tidak ada lagi hal yang perlu dilakukan berdasarkan tradisi Theravada,
atau berarti telah mencapai tahap arahan, tahap arahat dan tidak ada lagi ada hal lagi yang perlu dilakukan. Tidak ada lagi ajaran yang tidak ada lagi hal yang perlu dilakukan, berarti bahwa ajaran yang diberikan kepada murid-muridnya namun dalam Satipatthana Sutta mengenai 4 pondasi dari konsentrasi, arahat juga tetap perlu berlatih Satipatthana, merupakan dasar dari konsentrasi. Konsentrasi merupakan kualitas untuk menyadari, untuk menjaga pikiran untuk terus terkonsentrasi dan secara fisik tetap nyaman. Ada banyak program meditasi dan berlatih untuk tujuan yang lainnya. Paling tidak, memperoleh kenyamanan untuk kenyamanan hidup sehari-hari. Dan juga dapat melepaskan pikiran yang stres ataupun depresi. Hal-hal kegunaan instan seperti itu dari konsentrasi, namun di dalam Buddhis tidak, dalam di Buddhis hanya untuk memperoleh nibbana. Dalam situasi tersebut, orang-orang perlu melatih konsentrasi karena dapat juga memberikan kegunaan instan seperti itu. Buddha mengajarkan para arahat untuk tetap berlatih satipatthana. Namun tujuannya bukan untuk mencapai pencerahan sempurna karena para arahat telah tercerahkan. Untuk para arahat tidak ada lagi tahap yang perlu dicapai karena mereka telah mencapai tahap yang paling tinggi. Oleh karena itu, kenapa Yang Mulia Ananda di atas hal tersebut tidak ada lagi yang perlu dilakukan. Ini adalah 3 kelompok yang dijelaskan oleh Yang Mulia Ananda kepada Subha. Dan dalam hal ini, pemuda Subha mengulang bahwa tidak ada lagi yang perlu dilakukan. Dan Yang Mulia Ananda telah menyelesaikan ajarannya mengenai kelompok moralitas Arya, konsentrasi Arya, dan kelompok kebijaksanaan Arya, seperti yang disebutkan oleh Buddha. Dan di sini kita dapat menyadari bahwa 3 kelompok latihan ini dapat dikatakan sebagai intisari dari ajaran, prinsip dari jalan Buddha yang langsung berhubungan dengan tujuan utama untuk mencapai arahat. Meskipun kita tidak dapat menyelesaikan semua kelompok ajaran ini, kita tidak perlu khawatir karena di sini berdasarkan Sila Kandawaga, berdasarkan buku pertama dari Digha Nikaya ini disebutkan bahwa melalui ajaran ini, jika kita berusaha menyucikan sila dan konsentrasi kita setiap hari, maka konsentrasi kita akan semakin kuat dan akan mendukung pada pengetahuan yang mendalam sehingga menjadi matang
dan juga sehingga pencerahan dapat datang dan mencapai tahap arahat. Jikapun kita tidak mengetahui teori ataupun ajaran yang lainnya, ini hal ini cukup untuk mengetahui, untuk menyelesaikan kelompok moralitas, menyelesaikan kelompok konsentrasi, yaitu mencapai jana, dan juga kelompok dari kebijaksanaan. Paling tidak, pengetahuan-pengetahuan lain yang disebutkan di sutta kedua, jika kita dapat mengembangkan pengetahuan mendalam sebagai atau yang bisa sebut sebagai vipassana, hal ini dapat memberikan eh, pencerahan. Um, Dalam hal ini, pemuda Subha telah menyadari bahwa ajaran ini penting melalui apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Ananda, dan dia memuja Yang Mulia Ananda seperti biasa. Hal ini seperti em, menegakkan apa yang jatuh, memberikan penerangan di tempat yang gelap. Dengan cara yang sama, Yang Mulia dengan cara yang sama, Yang Mulia Ananda telah memberikan penjelasan, pencerahan kepadaku. Oleh karena itu, dia mengambil perlindungan kepada Buddha melalui film Yang Mulia Ananda. Karena pada saat itu yang Buddha Gotama telah meninggal, telah parinibbana, sehingga tidak ada lagi yang tertinggal. Yang tertinggal hanyalah namanya. Sehingga dia mengambil perlindungan kepada Buddha. Dan seperti biasa kita juga mengambil perlindungan kepada Buddha, Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami. Kita mengambil perlindungan dengan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita mengatakan bahwa Buddha telah mencapai parinibbana. So, bagaimana Buddha dapat memberikan perlindungan kepada kita? Jadi, Buddha menjadi merupakan guru kita. Jadi, meskipun Buddha telah mencapai parinibbana, Buddha tetap dapat menjadi pelindungan kita. Dan Dhamma dan Sangha menjadi pembimbing kita sebagai representasi dari Buddha. Dengan cara ini, Subha mengambil perlindungan. Ini bukan pertama kalinya mengambil perlindungan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan dia telah mengambilnya pada akhir di di, di Sutta Majjhima Nikaya 135, Cula Wibangga Sutta, dan dia juga telah pada saat Buddha masih ada, eh, dia juga Subha pernah mengambil perlindungan. Mengapa sekarang dia mengambilnya kembali? Karena dia puas dengan dia puas menjadi pengikut Buddha, dan dia hanya mengambilnya kembali. Jadi bukan karena dia telah merusak pengambilan perlindungan yang sebelumnya. Oke, ini adalah informasi yang ada dalam Subha Sutta. Ini bukanlah tidak ada banyak hal baru di sutta ini, hanya mengenai pertanyaan Subha, dan juga
membaginya dalam 3 kelompok, dan 3 kelompok ini adalah moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Kita dapat katakan bahwa hal ini cukup. Kita tetap dapat berlatih melalui jalan Buddhis untuk memperoleh kebijaksanaan akhir. Jika seseorang dapat menyelesaikan latihan ini, latihan kelompok kebijaksanaan, hingga memperoleh 4 tahap kesucian, di sutta yang lainnya kita dapat melihat bahwa ada pernyataan mengenai arahat. Sesuatu yang perlu dilakukan telah selesai dilakukan. Yang perlu dilakukan telah selesai dilakukan, dan kehidupan suci ini telah dilaksanakan, dan juga ada pernyataan bahwa tidak ada lagi kelahiran kembali. Inilah yang kita pelajari dari Sutta Sutta. Dan kita dapat menyelesaikan kelas hari ini cukup cepat karena Subha Sutta ini merupakan informasi berulang dari sutta yang kedua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sadu, 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 sadhu. Imina punya kamina Mami bala samagamo Dan samagamo hodu Awani bana badia Idami punyam Asawakaya waha hodu Idami punyam Ibana sabajayo hodu Ama punya bagam Tapasadanam bhajimi Esabi Esamam Nyabagam labandu Sadhu